Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dapur Minang ya. Apa kabar semuanya Sobat Dapur Minang? Semoga sehat selalu ya semuanya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memasak nih teman-teman. Yaitu akan memasak kerupuk kuah sate. Nanti dimakan pakai mie ya. Nah, ini namanya kerupuk kuah atau di tempat kalian masing-masing apa ya namanya? Kalau saya namanya kerupuk mie, jajanan waktu SD saya nih. Nah, kalian juga kalau pergi ke Padang, kalau yang bukan orang Padang ya, kalau kalian pergi ke Padang, terutama di Bukit Tinggi, pokoknya di kawasan wisata atau di pantai, pasti orang menjual kerupuk kuah ini, kerupuk kuah mie ini ya. Ada yang bilang kerupuk lea, kerupuk apalah namanya ya. Bahan dasarnya yaitu ada kerupuk ya. Saya punya 2 ikat nih oleh-oleh dari Sumatera Barat. Terus ada bihun jagung ya. Ini bahan mie-nya. Ini kerupuknya ya. Dan ini bahan kuahnya. Mau tahu bagaimana cara bikinnya? Yang penasaran? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Jangan di-skip. Oke teman-teman? Nah, saya udah siapkan bahan-bahannya ya. Ini untuk bahan kuah. Nih, saya punya tepung beras nih. Tepung beras sebanyak 10 sendok munjung ya. Sebanyak 10 sendok munjung. Terus pakai cabai ya, teman-teman. Ini ada cabai kira-kira 100 gram. Cabai merah keriting aja. Saya nggak pakai cabai rawit karena ini cemilan takut sakit perut ya. Terus selain cabai, ini ada seperti bumbu gulai ya, teman-teman. Ada bawang merah sebanyak 7 siung ya, 7 siung kurang lebih. Ada 3 siung bawang putih karena kecil-kecil saya kasih 4. Terus ada apa namanya ini? Cengkeh, 3 buah cengkeh aja. Terus ada kunyit, 1 ruas jari, jahe 1 ruas jari. Terus saya punya apa namanya ini? Kapulaga ya, 1 biji aja saya kasih biar ada aroma ya, wangi nanti. Terus sedikit biji pala, sedikit adas manis, terus 1 sendok merica ya, ini merica bulat. Terus merica atau lada ya, terus 1 sendok ketumbar. Nah, ini untuk daun-daunannya ya. Ini ada daun jeruk, udah kering. Terus daun salam dan daun kunyit ya. Ini emang udah kering karena saya pakainya bumbu-bumbu yang ada di dapur aja yang sisa kemarin. Emang kebetulan juga hujan jadi kita bikin cemilan aja. Terus ini ada setengah ruas jari. Ya, ini bumbu kuahnya ya, teman-teman. Nanti kita akan haluskan semua ini ya. Kita haluskan pakai blender semuanya nanti. Terus selain bumbunya ini, kita nanti kuahnya akan dikasih daun bawang ya. Pas menumisnya nanti kita kasih daun bawang seledri, kita kasih apa namanya kaldu bubuk sama garam ya. Ini buat penyedapnya nanti. Ini mah sesuai selera kita aja. Kalau mau asin ya asin, kalau nggak mau asin dikurangin aja gitu. Sesuai seleranya aja. Nah, ini untuk bumbu kuah ya. Untuk bumbu mie-nya ya, untuk bumbu mie-nya ini pastinya ada mie ya. Mie bihun. Saya pakainya bihun jagung ini. Ini isinya ada 4 ya. Nanti kita rendam dulu pakai air panas bihun ini, terus nanti kita akan tumis. Nah, ini bumbu penumis bihunnya ya. Nah, ini bumbu bihunnya. Ada daun bawang seledri. Nih nanti kita iris-iris. Terus setengah sendok lada ya. Ini udah aur-auran nggak apa-apa. Setengah sendok lada nanti kita akan haluskan. Bawang merahnya ini kira-kira 5 siung ini kecil-kecil ya. Jadi ini ada 7, cuman karena kecil-kecil hitungannya paling 5 lah ya kalau bawang gede. Terus ada 3 siung bawang putih, ada sedikit kunyit, 3 buah cengkeh, dan 1 buah dan sedikit seujung kelingking ini, ada seujung kelingking biji pala. Ini saya nggak tahu siapa yang masukin ya. Ini bercanda aja ya, saya dibercandain. Oke teman-teman.
Nah, ini bumbu tumis buat mie-nya ya teman-teman. Ini buat mie-nya. Nah, ikutin videonya sampai selesai ya. Ikutin langkah-langkahnya biar tahu cara bikinnya. Oke. Oke teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan menggoreng kerupuk ya. Kita goreng dulu kerupuknya. Kita kasih minyak. Oke semuanya. Nah, ini minyaknya udah panas, kita langsung goreng aja kerupuknya ya. Ini namanya kerupuknya berbahan dari singkong ya. Kerupuk singkong. Asli dari singkong yang direbus. Terus setelah singkong itu direbus, dipipihkan. Nah, ini udah matang, kita angkat. Kita goreng sampai selesai ya teman-teman. Ini menggorengnya sampai warnanya berubah jadi kuning aja ya. Kita goreng sampai selesai. Ikutin videonya ya. Terus tidak lupa bihun ini kita rendam pakai air panas ya teman-teman selama kurang lebih 5 menit aja. Oke semuanya, langkah selanjutnya kita akan menumis bumbu ya. Kita masukin minyak secukupnya aja. Ini buat menumis bumbu kuah ya. Ini kita masukin bumbu yang udah kita blender tadi ya. Ini bumbunya udah kita blender. Langsung tumis aja. Sekalian aja kita masukin daun-daunannya. Ini daun kunyit, daun salam, kayu manis, kapulaga, dan daun jeruknya. Kita tumis sampai berbau harum ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu menumis bumbunya wangi, kita aduk dulu tepung ini pakai air ya teman-teman. Nah, tepung ini tadi kan buat kuahnya ya. Terus kuahnya itu kita pakaiin air sebanyak 1200 ml ya, atau 2 botol aqua ini ya, saya udah takar ya. Nah, tepung ini langsung aja kita aduk sama airnya teman-teman ya. Nanti kita tinggal memasaknya aja di dalam wajannya. Nah, ini bumbunya udah mulai wangi ya. Sekalian kita masukin daun bawang sama seledri yang udah kita iris tadi. Masukin ini ya. Sampai layu, berbau harum ya. Nah, ini bumbunya udah matang ya, udah wangi baunya. Langsung aja kita masukin tepung yang udah kita aduk pakai air tadi ya. Kita tuangin. Jangan lupa airnya sebanyak 1200 ml ya. Kita langsung adukin ke tepung ini. Nih, air sisa 1200 ml tadi, sisa mengaduk tepung kita masuk semuanya ya. Nah, setelah tepung ini masuk, ini diaduk terus ya, jangan sampai ditinggal, nanti tepungnya akan mengumpal di bawah ya. Nah, sebelum kuahnya mengumpal, kuahnya udah menjadi kuah sate, penyedapnya kita masukin sekarang ya. Ini ada sedikit penyedap, tadi saya pakai Royco, boleh merek apa aja. Terus garam sesendok makan ya. Kita langsung masukin, karena setelah menggumpal kita tidak bisa lagi dikasih garam ataupun penyedapnya. Nah, ini kuahnya udah mulai mendidih ya. Tuh, kalau kuahnya udah mulai mendidih, dia udah mulai mengental. Kita aduk terus sampai kuahnya ini kental. Nah, ini bumbunya udah kental ya teman-teman. Tuh, bumbunya udah kental. Tapi ini belum matang ya. Kita tunggu benar-benar sampai matang. Biar nanti kuah mie-nya ini, kuah satenya ini tidak gampang encer ya. Karena dia benar-benar matang. Oke, ini penampakannya setelah 15 menit kurang lebih ya. Kuahnya udah matang, udah mengumpal pas ya.
bentuknya juga pas. Tuh, saatnya kita salin. Selanjutnya kita akan menumis bihunnya ya. Tadi kuah satenya udah matang. Sekarang kita akan menumis bumbu untuk bihunnya. Kita kasih minyak secukupnya. Yang pertama kita tumis yaitu ini dulu ya, daun bawang sama seledri ini dulu. Minyak udah panas, langsung aja kita tumis. Langsung aja kita masukin bumbu yang kita haluskan tadi. Kita tumis sampai berbau harum ya. Udah ini bumbunya udah cium harum ya. Setelah bumbunya ini udah berbau harum, langsung saja kita kasih kaldu bubuk ya sama garam. Ini masing-masing kaldu bubuknya setengah sendok makan, garamnya kurang lebih 1 sendok makan ya. Nah, kita masukin semuanya. Ini bihunnya ya, bihun jagung yang udah saya rebus, yang udah saya rendam ya sama air hangat. Kita langsung masukin sini. Nah, ini udah teraduk rata ya. Kalau udah teraduk rata gini, kita hidupin kompornya. Kita masak kira-kira 2 menit apa 3 menitan ya. Supaya bihun ini lebih lembut aja dan bumbunya meresap ke dalam bihun ini. Oke semuanya, sekarang kerupuk mie kita atau kerupuk leak kita khas Sumatera Barat udah jadi ya. Sekarang saatnya kita menyantap. Tuh penampakannya ya. Nah, saya tunjukin bagaimana cara memakan kerupuk leak ini ya, cara menyajikannya. Sekarang kita ambil kerupuknya. Setelah kita ambil kerupuknya, kita ambil kuahnya secukupnya, lalu kita taruh ke kerupuknya begini ya. Setelah ini udah dikasih kuahnya, lalu kita kasih bihunnya. Tuh, bihunnya secukupnya. Kalau banyak lebih enak lagi. Nah, ini rasanya enak sekali. Ini boleh ditambahin lagi kerupuknya di atas atau begini saja. Tapi kalau saya enaknya makannya begini saja. Saya cobain dulu ya, teman-teman. Tuh, bentuknya ya. Ini rasanya pedas banget ya karena cabenya banyak. Kalau nggak suka pedas boleh dikurangin cabenya ya. Bismillahirrahmanirrahim.